Aku tidak pernah menoleh ke atas sejak malam itu, karena sesuatu yang tinggi masih tahu namaku. Nama aku Raka. Aku sudah puluhan kali melewati jalan ini bersama Bayu. Jalan sempit di pinggir hutan, tanahnya keras, kanan kiri ditumbuhi pohon tinggi. Kalau siang, tidak ada yang aneh. Kalau malam, tetap terlihat biasa. Setidaknya itu yang selalu kami yakini. Malam itu kami pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Matahari sudah tenggelam dan cahaya terakhir tinggal garis tipis di balik pepohonan. Bayu berjalan di sampingku, tangannya memegang ponsel, tapi layarnya mati. Di sini tidak pernah ada sinyal. Kita lewat sini lagi, katanya singkat. Aku mengangguk. Tidak ada alasan untuk memutar jalan. Langkah kami berirama di tanah kering. 1, 2, 1, 2. Lalu di tengah jalan, irama itu berubah. Ada langkah lain. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi dari arah pepohonan di samping jalan. Langkahnya berat, terlalu berat untuk ukuran manusia. Dan anehnya, langkah itu selalu sejajar dengan langkah kami. Saat kami berhenti, suara itu ikut berhenti. Bayu menoleh ke kanan. Aku menahannya dengan siku. Bisik. Bayu mengangguk, meski wajahnya tidak yakin. Kami melanjutkan jalan. Beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti telapak kaki besar yang menginjak tanah basah. Padahal tanah di sekitar kami kering. Aku mempercepat langkah. Bayu mengikutiku. Di tanah depan kami terlihat bayangan panjang. Terlalu panjang untuk bayangan kami berdua. Aku berhenti. Bayangan itu ikut berhenti. Aku menunduk, memastikan. Bayanganku normal. Bayangan Bayu normal. Tapi di sampingnya ada satu bayangan lain. Tingginya melebihi bayangan pohon di sekitar jalan. Aku tidak mengangkat kepala. Entah kenapa naluriku melarang. "Kamu lihat itu?" Suara Bayu bergetar. "Iya," jawabku singkat. "Jangan berhenti." Kami berjalan lagi. Bayangan itu ikut bergerak. Tidak mendekat, tidak menjauh. Seolah hanya memastikan kami tetap di jalur yang sama. Saat akhirnya lampu rumah warga mulai terlihat di kejauhan, suara langkah itu perlahan menghilang. Bayangan panjang di tanah pun lenyap, seakan tidak pernah ada. Bayu menarik nafas panjang. Aneh, tapi kayaknya emang bukan apa-apa. Aku tidak menjawab, karena di sepanjang sisa jalan pulang, aku merasa sesuatu masih berdiri di antara pohon-pohon itu, menunggu kami lewat lagi. Sejak malam itu, Bayu jadi jarang bicara. Kami tetap melewati jalan yang sama, tapi langkahnya selalu sedikit di belakangku, seolah memberi jarak antara dirinya dan pepohonan. Sore itu, langit cepat gelap. Awan menutup matahari sebelum waktunya. Kami tidak bicara apapun saat mulai memasuki jalan sempit itu. Hanya suara langkah kaki kami dan gesekan daun kering di tanah. Belum 10 langkah, bayangan itu muncul lagi. Bukan tiba-tiba, seolah sudah ada sejak awal, hanya menunggu kami sadar. Bayangan panjang membentang di tanah, lebih tinggi dari kemarin. Ujungnya melewati bayangan pohon di sisi jalan, seakan sumbernya berdiri di tempat yang lebih tinggi dari apapun di sekitar kami. Bayu berhenti. Bayangan itu ikut berhenti. "Ra, kalau ini hewan, harusnya kelihatan." Aku menunduk, memastikan kakiku tetap melangkah. "Jangan lihat ke atas." Aku tidak tahu kenapa kalimat itu keluar, tapi rasanya seperti satu-satunya hal yang masuk akal. Langkah berat terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tanah di sisi jalan seperti tertekan sesuatu yang sangat berat, tapi tidak ada ranting patah, tidak ada daun yang jatuh. Kami berjalan lebih cepat. Bayangan di tanah bergerak mengikuti, tidak pernah menyentuh kami, tapi selalu menutup jalan di depan, seolah memastikan kami tetap melihatnya. Tiba-tiba, Bayu berhenti lagi. Tangannya gemetar, menunjuk ke tanah. Bayangan itu bercabang, seperti dua kaki besar yang posisinya terlalu tinggi untuk menjejak tanah. Aku menelan ludah.
Bayu, jalan. Kalau aku nengok ke atas, kira-kira apa yang bakal aku lihat? Aku tidak menjawab. Aku tahu kalau aku bicara, suaraku akan pecah. Kami terus berjalan sampai suara langkah itu perlahan menjauh. Bayangan memanjang lalu memudar, menyatu dengan gelapnya tanah. Saat sampai di ujung jalan, Bayu berhenti dan menoleh ke arah pepohonan. Bukan ke atas, hanya lurus ke depan. Ada yang ngikutin kita, katanya yakin. Dan tingginya gak masuk akal. Aku mengangguk, karena untuk pertama kalinya aku sadar satu hal. Makhluk itu tidak mengejar kami. Ia hanya memastikan kami tahu bahwa ia selalu berada di atas. Keesokan harinya, Bayu tidak langsung pulang. Ia duduk lama di teras rumahku, menatap jalan seolah menunggu sesuatu muncul dari balik pepohonan. Kami akhirnya sepakat menemui Pak Wiryo. Orang tua itu sudah lama tinggal di dekat ujung jalan hutan. Rumahnya paling dekat dengan jalur yang selalu kami lewati. Pak Wiryo sedang duduk di kursi kayu saat kami datang. Belum sempat kami bicara, ia sudah menatap kaki kami satu persatu. "Kalian lewat jalan itu lagi," katanya datar. Aku mengangguk. Bayu terlihat kaget. Pak Wiryo berdiri pelan lalu menutup pintu. Ia tidak mempersilahkan kami masuk, hanya berdiri di ambang rumah. "Ada yang ikut jalan bareng kalian?" tanyanya. Aku menarik napas. Ada bayangan. Pak Wiryo langsung menghela napas panjang. Ia tidak terlihat terkejut. "Bukan bayangan," katanya. "Itu tanda." Ia mengambil sebatang rokok, tapi tidak menyalakannya. Tangannya gemetar sedikit. "Kalian dengar langkah berat?" Kami mengangguk. "Dan kalian belum ada yang nengok ke atas?" Bayu refleks menggeleng cepat. Pak Wiryo mengatap kami bergantian lalu berkata pelan tapi tegas, "Bagus, jangan sampai." Ia menjelaskan singkat, tanpa cerita panjang. Di jalan itu, ada makhluk yang tidak pernah berdiri di tanah. Ia selalu berada lebih tinggi, di atas cabang, di atas daun, di atas pandangan manusia. Kalau dia muncul, lanjut Pak Wiryo, itu berarti dia sudah ngitung langkah kalian. Bayu menelan ludah. Kalau kita lihat ke atas, Pak Wiryo menatapnya lama. "Berarti kamu mengakui keberadaannya." Ia mendekat satu langkah, dan yang sudah diakui tidak dianggap tamu. Kami pulang dengan kepala penuh. Sore itu, langit kembali gelap lebih cepat. Saat kami berdiri di mulut jalan hutan, aku teringat kata-kata Pak Wiryo. Ia sudah menghitung langkah kalian. Dan entah kenapa, aku merasa langkah kami malam itu sudah dihitung sejak jauh sebelum kami datang. Kami memasuki jalan hutan tanpa banyak bicara. Sore itu lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin yang menggerakkan daun. Aku ingat jelas pesan Pak Wiryo. Jangan menoleh ke atas. Langkah kami terdengar jelas di tanah. Beberapa detik kemudian, suara lain menyusul. Duk, duk, duk. Langkah berat itu muncul lagi. Kali ini tidak sejajar, sedikit lebih lambat, seolah memberi jarak agar kami sadar sedang diikuti. Bayu menarik napas pendek. "Aku dengar," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh. Bayangan panjang muncul di tanah, lebih gelap dari sekelilingnya. Ujungnya melewati bayangan pohon, menutupi jalan di depan kami. Langkah berat berhenti. Kami ikut berhenti. Dalam diam itu, terdengar suara ranting bergeser di atas. Bukan patah, lebih seperti ditekan dari atas. Bayu mengangkat wajah sedikit. Aku langsung menahan bahunya. "Jangan," bisikku. Ranting itu berhenti bergerak, seolah makhluk itu tahu niat Bayu. Kami melangkah lagi. Bayangan ikut bergerak. Kali ini lebih dekat, hampir menyentuh ujung sepatuku. Udara terasa berat. Nafasku pendek. Aku merasa ada sesuatu yang membungkuk dari atas, bukan untuk turun, tapi untuk mengamati. Di tengah jalan,
langkah berat itu terdengar 2 kali lebih cepat. Duk-duk. Bayu hampir terpeleset. Aku menariknya, memaksa kami tetap berjalan. Saat lampu rumah di kejauhan mulai terlihat, suara langkah itu berhenti mendadak. Bayangan panjang di tanah perlahan memudar. Kami tidak berhenti sampai benar-benar keluar dari jalan hutan. Bayu bersandar di pagar rumah warga, nafasnya terengah. "Dia nunggu," katanya, "bukan ngejar." Aku mengangguk, karena aku juga sadar satu hal. Makhluk itu tidak ingin kami lari. Ia ingin kami menoleh dengan kemauan sendiri. Dan entah sampai kapan, jalan itu akan selalu menunggu satu dari kami melanggar. Hujan turun sejak sore. Jalan hutan jadi lembab, tanahnya lebih gelap dari biasanya. Bau tanah basah bercampur daun tua memenuhi udara. Aku dan Bayu tetap melewati jalan itu. Bukan karena berani, tapi karena tidak ada pilihan lain. Langkah kami pelan, setiap injakan meninggalkan jejak. Suara itu muncul lagi, bukan dari samping, kali ini dari depan. Langkah berat itu terdengar jelas, seolah sesuatu berjalan menyilang di atas jalan, tapi tidak pernah terlihat menuruni tanah. Aku berhenti. Bayu ikut berhenti. Di tanah, bayangan itu muncul perlahan. Lebih besar, lebih tebal. Ujung bayangannya melewati ujung dahan pohon. Aku mengangkat kepala sedikit, hanya untuk melihat tinggi pohon, dan langsung menyesal. Aku tidak melihat wajah. Aku tidak melihat tubuh utuh. Aku hanya melihat sepasang kaki. Posisinya tidak menyentuh tanah. Kakinya menggantung setinggi cabang pohon dan bagian atasnya hilang tertutup daun. Bayu tersentak. "Rah!" Aku menunduk cepat. "Jangan lanjut." Langkah berat itu berhenti tepat di depan kami. Udara mendadak dingin. Bau tanah basah berubah jadi amis, seperti air yang lama tidak mengalir. Satu kaki itu bergerak sedikit. Bayangannya bergeser. Aku sadar tingginya tidak masuk akal. Kalaupun makhluk itu berdiri di tanah, kepalanya pasti melewati pucuk pohon. Bayu mundur setengah langkah. Aku menggenggam lengannya erat. Kami berdiri dalam diam beberapa detik. Lalu langkah itu menjauh ke samping, kembali ke arah pepohonan. Bayangan memudar. Hujan terasa kembali normal. Kami berjalan pulang tanpa bicara. Di depan rumah, Bayu berbisik. Dia bukan mau lewat. Aku mengangguk. Karena sekarang aku yakin, makhluk itu sedang mengukur, bukan jalan. Mengukur siapa di antara kami yang akan cukup berani untuk menoleh penuh. Sejak malam hujan itu, Bayu berubah. Ia jadi sering melamun, tatapannya kosong, seolah telinganya mendengar sesuatu yang tidak bisa kudengar. Sore itu kami berjalan lebih cepat dari biasanya. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Pepohonan berdiri diam, terlalu diam. Kami baru beberapa langkah masuk ke jalan hutan saat suara itu muncul lagi. Bukan langkah, bukan gesekan daun. Sebuah suara berat datang dari atas. "Bayu." Suaranya pelan, dalam, dan panjang. Bukan teriakan, lebih seperti panggilan orang dewasa yang yakin akan didengar. Bayu berhenti total. Tubuhnya menegang. Aku menoleh ke arahnya. "Jangan jawab." Bayangan panjang muncul di tanah, lebih dekat dari sebelumnya. Ujungnya hampir menyentuh kaki Bayu. Aku bisa melihat bayangan itu bergetar pelan, seolah sumbernya sedang bergerak perlahan di atas kami. "Rak!" Bayu berbisik. "Dia tahu namaku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Bayu." Aku menarik lengan Bayu. "Kita jalan. Sekarang." Kami melangkah.
1 langkah, 2 langkah. Bayangan itu ikut bergerak, tapi tidak pernah menyentuh kami. Suara itu berhenti memanggil. Sebagai gantinya, terdengar tarikan nafas berat dari atas, panjang dan dalam, seperti paru-paru besar yang mengisi udara. Bayu hampir menoleh. Aku langsung menekan kepalanya ke bawah. "Kalau kamu jawab," aku katakan cepat. "Dia nganggep kamu milih." Bayu gemetar. Kami berjalan sampai suara itu perlahan menghilang, tertelan oleh suara langkah kami sendiri. Di ujung jalan, Bayu berhenti dan duduk di tanah. "Aku merasa," katanya pelan, "kalau aku jawab, semua ini bakal selesai." Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu yang lebih menakutkan dari makhluk itu sendiri. Ia tidak memaksa. Ia hanya memanggil dan menunggu manusia menyerahkan diri dengan sukarela. Bayu tidak lewat jalan itu keesokan harinya. Ia memilih memutar jauh, meski harus pulang lebih malam. Aku mengikutinya. Kami sepakat, setidaknya untuk sementara, menjauh dari jalur hutan. Tapi sore berikutnya, Pak Wiryo datang ke rumahku. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya menatap lurus ke arah jalan, bukan ke arahku. Dia sudah manggil nama, katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Bayu belum jawab. Pak Wiryo menarik nafas panjang. Itu sebabnya aku kesini. Ia duduk pelan di kursi kayu, tangannya bertumpu pada lutut. Kalau Namu dipanggil sekali, itu peringatan. Dipanggil 2 kali, itu godaan. Aku menelan ludah. Kalau 3 kali, Pak Wiryo menatapku lama. Itu undangan. Ia mencondongkan badan. Kalau sudah sampai tahap itu, satu-satunya cara selamat cuma satu. Aku menunggu. "Jangan pernah lewat sendirian," katanya. "Dan jangan biarkan dia merasa ditinggal." Sore itu, Bayu akhirnya setuju melewati jalan hutan lagi. Kami berjalan berdua. Jarak kami rapat. Langkah kami dibuat seirama. Belum jauh masuk, langkah berat itu muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Bayangan panjang langsung terbentang di tanah. Kali ini ujungnya melewati kami, seolah sumbernya berdiri tepat di atas kepala. Suara itu terdengar lagi. "Bayu." Bayu menggenggam lenganku keras. Aku bisa merasakan gemetarnya. "Jangan jawab," bisikku. Kami berjalan. Bayangan ikut bergerak. Langkah berat terdengar 1 kali, sangat keras, tepat di atas kami. Daun-daun di atas kepala bergeser, bukan jatuh, seperti diinjak. Aku sadar satu hal yang membuat tengkuku dingin. Makhluk itu tidak lagi di samping jalan. Ia tepat di atas jalur kami. Dan dari cara langkahnya berhenti tepat saat kami berhenti, aku tahu dia sedang menunggu satu hal kecil saja untuk memastikan pilihannya benar. Malam itu, kami berjalan lebih cepat, bukan berlari. Pak Wiryo bilang, jangan pernah lari. Tapi langkah kami rapat, nyaris tanpa jeda. Langkah berat terdengar lagi. Bukan di samping, bukan di depan, di belakang, bukan di tanah. Aku tahu itu. Suaranya datang dari atas, tapi bayangannya jatuh tepat di belakang tumit kami, mengikuti tiap injakan. Setiap kali Bayu melangkah, bayangan itu maju setengah langkah lebih dekat. Bayu berbisik, dia makin dekat. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau bicara, ritme langkah kami pecah. Kami berhenti bersamaan. Langkah berat berhenti. Kami melangkah lagi. Langkah itu ikut. Aku sadar, jarak Bayu denganku mulai melebar, bukan karena dia melambat, tapi karena bayangan di belakangnya semakin panjang, seolah menariknya untuk tertinggal. "Dekat," kata Bayu pelan. "Rak, dia dekat." Daun di atas kepala bergerak pelan, bukan karena angin, karena ada sesuatu yang bergeser. Bayangan di tanah melebar, lalu menyempit, seperti tubuh besar yang mencondongkan diri. Suara nafas berat terdengar lagi. Kali ini tepat di atas Bayu. Bayu. Bayu tersentak. Langkahnya kacau sesaat. Aku meraih tangannya. "Lihat ke depan, jangan ke atas." Bayangan itu mendadak berhenti bergerak, seolah kecewa. Kami berjalan lagi. Lampu rumah sudah terlihat, tapi jaraknya terasa tidak berkurang.
Bayangan di belakang Bayu kini hampir menyatu dengan bayangannya sendiri. Aku sadar dia sedang dipisahkan, bukan dengan paksa, dengan perlahan. Saat kami akhirnya keluar dari jalan hutan, bayangan itu menghilang. Langkah berat, lenyap. Bayu terduduk di tanah, nafasnya terengah. "Rak," katanya lirih. "Kalau aku tadi jawab, aku ngerasa semuanya bakal tenang." Aku menatapnya lama, dan aku tahu makhluk itu tidak lagi menunggu kami lewat. Ia sedang menunggu Bayu membuat satu kesalahan kecil. Kami mencoba tidak lewat jalan hutan selama 2 hari. Bayu bilang kepalanya sering terasa berat, terutama saat malam. Ia mengaku masih mendengar langkah itu, bahkan saat berada di dalam rumah. Sore hari ketiga, langit mendadak gelap lebih cepat dari biasanya. Bayu menatap jalan hutan lama sekali. "Kalau aku gak lewat," katanya pelan, "rasanya kayak ninggalin sesuatu." Aku tahu itu bukan pikirannya sendiri. Kami akhirnya berdiri lagi di mulut jalan itu. Langkah kami masuk pelan. Hati-hati, terlalu hati-hati. Belum 5 langkah, bayangan panjang itu sudah ada. Lebih pekat, lebih dekat. Langkah berat terdengar 1 kali, sangat keras. Daun-daun di atas kami bergerak bersamaan. Bukan satu cabang, semua. "Bayu." Panggilan itu terdengar jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada jeda, tidak ada jarak. Bayu berhenti total. Aku memegang lengannya. "Jangan. Aku cuma mau lihat," katanya lirih. "Sedikit aja." Bayangan di tanah berhenti bergerak. Langkah berat berhenti, seolah makhluk itu juga menunggu. Bayu perlahan mengangkat kepala. Aku tidak berani melihat ke atas. Aku hanya melihat bayangan Bayu di tanah yang tiba-tiba memanjang drastis, seolah ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Suara nafas berat terdengar sekali, sangat dekat. Bayu tidak berteriak, tidak ada suara jatuh, tidak ada kejaran. Hanya satu hal yang berubah, bayangan panjang itu menghilang. Aku berdiri membeku beberapa detik, lalu menarik nafas dalam-dalam. "Bayu," panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke samping. Bayu tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada tanda seret. Seolah dia tidak pernah berdiri di situ. Di atas tanah, hanya tersisa satu bayangan. Bayanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, jalan hutan itu terasa sangat sunyi. Aku pulang sendirian malam itu. Langkahku terasa asing tanpa suara Bayu di sampingku. Jalan hutan tetap sama, tapi terasa lebih sempit, seolah pepohonan berdiri lebih dekat dari biasanya. Tidak ada bayangan panjang, tidak ada langkah berat. Justru itu yang membuatku takut. Di ujung jalan, Pak Wiryo sudah menunggu. Ia tidak bertanya kemana Bayu pergi. Ia hanya menatap tanah di belakangku. "Kamu gak sendirian waktu masuk, tapi kamu sendirian waktu keluar." Aku tidak menjawab. Pak Wiryo mengangguk pelan, seolah sudah tahu. Yang menoleh dianggap sudah memilih. Ia menatap ke arah pepohonan. Ada yang gak pernah turun ke tanah. Tingginya melebihi pohon. Dan kalau sudah dipanggil, dia cuma nunggu satu hal, diakui. Malam itu aku tidak melewati jalan hutan lagi. Bukan karena berani, tapi karena aku tahu, bagiku, jalan itu sudah selesai. Beberapa hari kemudian, warga bilang ada bayangan tinggi terlihat di antara pohon-pohon saat senja. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, menunggu. Aku sering bermimpi Bayu berdiri di jalan itu. Kepalanya mendongak, seolah menatap sesuatu yang sangat tinggi. Tapi setiap aku memanggil namanya, dia tidak pernah menoleh ke arahku. Karena sebagian dari dirinya sudah berdiri di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Dan sampai sekarang, setiap kali aku melewati hutan dari kejauhan, aku selalu menunduk. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku tahu dia masih lebih tinggi dari pohon. Bayu tidak kembali ke tanah.
Dia sekarang berdiri lebih tinggi dari pohon, menunggu yang berikutnya. Tidak semua yang berdiri di hutan ingin dilihat. Beberapa hanya menunggu kamu menoleh.